Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawami Kapsari, NIM 1905 1214046 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BV with DHCP server. Apa itu DHCP? Jadi DHCP adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. IP address atau alamat IP sendiri adalah barisan angka pada sebuah perangkat yang memungkinkan perangkat Anda terhubung dengan internet, sehingga Anda dapat mengakses halaman web, email, dan lainnya. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan baik skala kecil maupun besar. Kemudian perbedaan DHCP server dengan DHCP klien. Dalam jaringan komputer terdapat istilah server dan klien. Server adalah perangkat yang menyimpan seluruh data, mengelola, dan mengatur segala aktivitas yang ada di jaringan tersebut. Sementara klien adalah perangkat yang meminta layanan dari server. DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP klien. Kemudian fungsi DHCP server. Yang pertama, mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Kemudian mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Cara kerja DHCP server. Ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Ini adalah proses DHCP server. Yang pertama ada discover, kemudian pover, kemudian request, kemudian pack. Yang pertama, IP list discovery. Pada tahap pertama ini disebutkan sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Yang kedua, IP list over. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran kepada pengirim dengan mengirim pesan DHCP over ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet max, durasi penggunaan, dan alamat IP DH server. Yang ketiga, IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Yang terakhir atau yang keempat ada IP list acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP pack kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi yang lain yang mungkin dibutuhkan oleh klien. Kita langsung saja ke simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita butuh satu server, kemudian satu switch, kemudian dua access point, kemudian laptop, dan smartphone. Kita hubungkan dulu dengan kabel.
Kemudian ini kita rename, ini adalah access point 1, sedangkan yang ini access point 2. Kemudian kita atur konfigurasi di server fast ethernet, kemudian kita pilih DHCP, bukan ya, ini static. Terus kita masukkan IP-nya 192.168.1.253. Kemudian subnet mask-nya ini 128. Kemudian kita ke service, terus DHCP ini kita on kan. Untuk full name-nya ini tetap, semuanya tetap. Kemudian yang start IP address ini kita ganti 151. Kemudian untuk maximum number of user ini kita ganti 50. Kemudian save. Nanti yang di bawah sini akan berubah sesuai yang kita ketikkan tadi. Kemudian kita ke access point 1, ke port 1, SSID-nya kita ganti AP1. Kemudian kita menggunakan pengaturan seperti yang kemarin, yang wireless kemarin. Autentikasinya kita ganti WPA2PSK. Kemudian sandinya 1234567. Kemudian yang access point 2, SSID-nya kita ganti AP2. Kemudian yang autentikasinya tetap disable seperti ini. Kemudian kita ke laptop, ini kita ganti dulu, kita off kan, kemudian kita lepas, kita ganti yang NM1WAC, dan kita on kan lagi. Kemudian ini kita SSID-nya kita ganti AP1. Kemudian autentikasinya WPA2PSK, sandinya 1234567. Kemudian ini pilih tetap DHCP, di sini langsung otomatis tertulis IP-nya 152. Jadi laptop ini IP-nya 152, 192.168.1.152. Kemudian yang smartphone, SSID-nya kita ganti yang AP2. Kemudian autentikasinya tidak ada, tetap disable. Kemudian ini DHCP, di sini IP-nya yang smartphone mendapatkan IP 151. Ini sudah terhubung ke AP1, ini sudah terhubung ke AP2. Kemudian kita akan melakukan ping dari laptop ke smartphone. IP smartphone-nya 192.168.1.151, salah, 151. Ya, ini keterangannya sudah reply seperti ini, jadi pingnya itu berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.